Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di acara kali ini, di acara ngobrol bersama mahasiswa dan akademis TKNU Indramayu. Jadi di sini saya bersama dengan Mbak Ika, namanya Mbak Ika Nuraini, dari prodi WKI, sama dengan saya, satu semester juga sama semester 2. Jadi di sini kita akan memandu acara podcast kali ini yang akan bertema pada sore hari ini dengan tema menangkan Ramadan dengan berbagi, yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Rizky Imamul Khairi, biasa dipanggil Imam. Samping saya Mbak Ika Nuraini, dipanggil Mbak Ika, yang akan memberikan materi pada sore hari ini, yakni Pak Abdul Ghani Esos. Nanti kita akan menyebut beliau. Beliau sedang dalam perjalanan. Ya, mungkin Mbak Ika ada pemaparan apa? Apa sih Mbak Ika makna berbagi itu, Mbak? Menurut Mbak Ika? Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tentunya berbagi itu sangat penting karena merupakan juga inti dari kegiatan bulan suci Ramadan. Selain kita menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, tentunya kurang sempurna kalau kita tidak berbagi ya. Karena berbagi juga nggak akan mengurangi ya. Iya, benar. Mengurangi harta kita sesuai dengan malah akan menambah ya. Baiklah, nanti kita sambut oleh pemateri kita, Pak Abdul Ghani. Bangga, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Gimana? Sini? Iya, gimana? Kita ngapa? Allah. Baik, terima kasih. Di samping saya sudah bersama Pak Abdul Ghani Esos selaku pemateri pada sore hari ini yang bertemakan dengan menangkan Ramadan dengan berbagi. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk Alhamdulillah, berbagi ilmu dengan kita semua, terkhusus teman-teman TKNU Indramayu yang ada di rumah maupun di studio ini. Jadi kita ingin lebih tahu gitu Pak, apa sih makna berbagi di bulan Ramadan, apa sih manfaatnya dan apa keuntungan untuk kita semua Pak? Ya. Oke, Pak. Sebelum saya bicara tentang kemenangan, Iya. kemudian berbagi, terima kasih nih Mas Imam, luar biasa Mas Imam. Masih grogi nggak Mas Imam? Alhamdulillah Pak. Enggak. Mas Imam Rizky ya. Masya Allah, berarti nanti berbagi rezeki ya. Iya, amin. Juga Mbak Ika yang luar biasa tadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih yang saya hormati Kiai Juhadi Muhammad yang sudah luar biasa, masih tetap menaungi TKNU meskipun beliau sudah di wilayah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kang Haji Supendi Samian, karena beliau lah ini ada Stitki lebih terlihat, kemudian juga ada podcast. Ini dorongan beliau juga. Saya mengucapkan terima kasih dan juga seluruh akademis. Dan yang sangat saya terima kasih nih kepada adik-adik nih. Yang rajin luar biasa, BKI ya? Iya, alhamdulillah. Iya, saya cemburu juga ada KPI-nya. Ada mungkin Pak dari teman-teman. Oh ada. Iya, ini luar biasa. Karena saya KPU juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada adik-adik yang luar biasa ini, yang ganteng, yang cantik. Amin. Ya, pada sore hari ini, meskipun tadi saya cukup telat.
Sebenarnya saya udah siap, kira-kira 4:30 kurang itu kira-kira sampai di sini. Tapi begitu pas saya keluar ada tamu dari Trisi. Jauh ya Pak ya? Dan kan harus diterima itu Enggak. bertiga, kasihan kan. Nah itu penting. Nah Mas Imam, bicara pemenangan, jadi kalau saya menangnya Ramadan itu katanya salah satunya dengan berbagi. Enggak, Itu salah satunya. salah satunya. Saya ngambil ayat dulu begini, bahwa salah satu tujuan puasa di sana disebutkan kewajiban puasa, itu dasar hukumnya. Kenapa kita harus berpuasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah. Ketika bicara takwa ya kita bicara iman. Itu satu. Yang kedua, di antaranya pemenangan kita ini dengan berbagi. Barang siapa yang bisa berbagi di Ramadan itu dianggap menang. Itu antara lain. Ya, tetapi tidak hanya itu. Kalau kita haji surat Al-Baqarah ayat 3. Gimana Mbak bunyinya? Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Masih mana? Walladzina yu'minu nabil walladzina yu'minu Walladzi atau alladzi? alladzi Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, ciri orang beriman itu satu, takwa dan beriman kan? Satu itu percaya kepada yang gaib. Yang kedua menegakkan sholat. Dan yang ketiga, ya kan? Dikatakan percaya kepada yang gaib, apakah cukup? Belum cukup. Maka harus mendirikan sholat. Bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Apakah percaya kepada yang gaib kemudian mendirikan sholat itu sudah cukup disebut orang yang beriman dan bertakwa? Belum juga. Tetapi harus wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa yang dianugerahkan kepada mereka, yang telah dianugerahkan, maka mereka menginfakkannya, membagikannya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kita hidup ini harus berbagi. Gitu loh Mas Imam. Iya kan? Iya. Harus berbagi. Maka berbagi ini adalah bagian dari kegiatan kita di bulan Ramadan yang bisa menguntungkan kita di bulan Ramadan. Jadi tepat sekali. Apa temanya tuh? Berbagi. Ya, menangkan Ramadan dengan berbagi. Berbagi luar biasa. Apalagi kalau Ramadan. Idenya siapa tuh? Ya dari teman-teman semua Pak. Oh, sing batur-batur. Iya, dari teman-teman BEM Sidki. Nice, mantap. Itu ya. Dan itu. Terus ada lagi? Apa lagi? Nah, karena kebetulan Pak Goni ini di Basnas, maka bicara itu selalu berbagi tiap hari. Oh, cocok berarti di Mbak. Tiap hari, berbagi tiap hari. Di bulan Ramadan ini yang Basnas bagikan itu lebih dari 3 miliar dalam 1 bulan. Kan luar biasa. Ya kan? Sembakonya, santunan yatimnya, biaya pendidikan, ya santunan pendidikan anak SD SMP-nya, kan gitu, biaya hidupnya, kemudian transport orang dirawat di rumah sakitnya, gitu, dan lain-lain. Nah itu. Jadi kalau sembako itu isinya ya ada untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya ada beras, ada mie, ada minyak, ada yang lainnya. Nah itu berarti kan berbagi. Nah itu berbagi.
hanya berbagi. Basnas ini kan berbaginya karena merupakan lembaga, maka Basnas ini juga menghimpun dari orang-orang yang mau berbagi. Berzakat, berbagi ini kan banyak bentuknya. Iya. Ada berbagi wajib namanya zakat, berbagi sunnah namanya infak sedekah. Iya. Nah itu, tinggal pilih kriterianya. Nah ini banyak nih bulan Ramadan ini banyak yang juga mengeluarkan zakat. Apakah zakat berbagi? Sama berbagi, hanya hukumnya wajib yang berzakat. Itu masih Imam. Iya. Baik Kak. Itu berbagi. Nah maka ya harapan saya ya, di samping yang berbagi lewat Basnas juga yang berbagi langsung kan banyak. Contohnya misalnya berbagi takjil. Iya, berbagi. Baik takjil dibuka puasa bersama, bukber, maupun berbagi ketika memberikan konsumsi di tarawih. Oh. Ya kan? Iya. Di tarawih. Nah itu. Ya, nah itu contohnya dan banyak. Nah itu satu pemenangan. Satu pemenangan. Jadi pemenangan itu bukan hanya satu sholatnya meningkat. Dengan Ramadan sholatnya lebih meningkat. Tarawih makin maju. Maju barisannya. Semakin sedikit. Atau maju sholatnya. Istiqomah sholat. Ya, Bismillah artinya istiqomah. makin maju. Ya kan? Iya. Kemudian baca Qur'annya. Itu kan meningkatkan ibadahnya lah. Iya. Semakin luar biasa. Itu juga bagian dari pemenangan. Oh, iya. Di samping tadi katakanlah berbagi harta. Kan gitulah. Nah, kalau nanti mau melihat apakah Mas Imam atau Mbak Ika ini menang dalam Ramadan, nanti dilihatnya setelah Idul Fitri. Di bulan berikutnya dong. Di bulan Syawal bisa dilihat. Apakah Mas Imam sebagai pemenang? Apakah Mbak Ika sebagai pemenang? Dilihat dari ibadahnya Pak ya? Ya nanti dilihatnya, nggak Iya. sekarang. Belum terlihat berarti sekarang? Belum. Oh, belum. Berarti Ya, belum masih jadi pemenang. Kan? masih proses. Proses menang. Ya, realnya nanti setelah Idul Fitri. Oh, berarti ketika bulan Syawal dan seterusnya. Iya, itu bisa dilihat nanti Berarti ya. Ramadan tuh waktu untuk menggodok kita Pak. Betul. Ya, Sahrul Madrasah. Iya. Bulan pendidikan. Ya. Iya. Sahrul Madrasah, Sahrul Rohmah. Iya kan? Iya benar. Sahrul Infak. Silakan berlomba-lomba lah, berlomba-lomba berinfak. Kalau zakat kan memang sudah ada aturannya, sudah ada nisabnya. Biasanya di bulan Ramadan itu yang bukan zakat itu biasanya zakat yang haul, zakat perdagangan. Kan 1 tahun, misalnya biasanya ngitungnya dari Ramadan sampai Ramadan biasanya. Kenapa Ramadan? Ya tadi berburu pahala yang berlipat. Di Ramadan tuh kan bisa 7 kali lipat, 7 kali lipat. Itu. Iya. Maka ada lagi? Nah, itu. Ini Pak mungkin Mbak Ima. tadi kan sempat dibahas oleh Bapak tentang zakat ya Pak ya. Jadi kalau PNS itu kan ada yang namanya zakat pekerjaan Pak ya. Oh iya. Iya kan. Nah itu kan sekarang kan lewat media transfer gitu Pak. Sedangkan zakat kan itu harus ada namanya akad. Itu gimana tuh Pak? Ya. Hukumnya Pak. Ya. Kita biar lebih tahu gitu Pak. Ya. Jadi ada yang memang misalnya lewat rekening atau kris. Iya, kris. Itu ya. Nah, sekarang yang namanya akad itu kan tidak harus semua melalui mulut. Kan bisa. Misalnya yang ruksa, misalnya yang nggak bisa ngomong, pakai tulisan bisa nggak? Bisa. Sah nggak? Sah kayak. Orang nggak bisa ngomong terus nikah pakai tulisan, bisa nggak? Kan bisa. Begitu Pak ya. Bisa. Jadi dengan modernisasi digitalisasi untuk mempermudah, Iya. ya kan? Jawab Anda, karena saya yakin dia berzakat sudah niat. Iya, niat. Sudah niat. Kemudian kami terima juga karena dia ada
hamba Allah yang berzakat tidak mau ditulis namanya, tidak mau ditelepon karena nanti ria katanya. Iya. Yang penting saya bayar ini hanya ada namanya, dicatat, kemudian saya sambut dan saya ucapkan terima kasih, didoakan juga dengan tulisan lagi. Oh, gitu. Tuh, ada. Masa saya harus maksa orang harus eksis bahwa saya berzakat? Tuh, Nanti ada timbulnya yang ria, Pak, begitu, ya? ada. Dan ada real. Ada misalnya seorang perempuan. Awalnya misalnya dia mau asal transfer aja, misalnya berapa 50 juta. Ini nyata ini. Saya lihat itu namanya siapa? Ini Pak, biasanya nggak ada namanya Pak. Sekarang ada namanya. Tapi dia nggak mau ditelepon Pak. Nggak mau dicari. Ada perempuan. Nah itu. Berarti cuma dalam bentuk transfer gitu. Transfer aja saya. Tapi nggak Dia tahu kan, orangnya. iya. Dia kan sudah niat. Dia kan sudah niat berzakat. Dan berzakat melalui amil yang sah. Basnas. Iya. Basnas itu lembaga pemerintah Iya. non struktural. Diangkat oleh pemerintah, di-SK-kan oleh pemerintah dan sah. Berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan undang-undang bahwa Basnas inilah yang secara nasional mengurusi zakat, infak, sedekah, mengumpulkan dan menyalurkan. Iya. UPZ hanya mengumpulkan, tidak bisa menyalurkan. Kalau Lajis itu sih Pak. Lajisni itu boleh lembaga amil zakat di luar Basnas, tetapi pendiriannya rekomendasi dari Basnas. Oh gitu. Dia punya SK sendiri dari kementerian. Tapi sebelumnya saat mendirikan harus ada rekomendasi dari Basnas. Oh, berarti harus ada persetujuan Basnas. Betul, dinilai dulu. Maka setiap 6 bulan Ketua Lajisnu Kabupaten Indramayu wajib melaporkan ke Basnas. Oh, gitu ya. Ya, wajib lapor. Gitu kan, wajib itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Nah itu, ya. Jadi misalnya PNS, ya ini kan namanya zakat profesi. Iya, zakat profesi. Zakat profesi. Nisabnya itu seharga sebesar 85 gram emas. Nah, sekarang berapa? Anunya, harganya misalnya 1 gram berapa? 1 gram emas. Berapa? 700, 1 juta. Berapa? Sekarang lagi berapa? 600, yang 900. Kalau yang batangan yang mahal mah ya. Yang batangan itu biasanya lebih dari 1 juta. Oh, Yang batangan tuh. iya yang mata. Jadi kalau mau nabung batangan kayak Pak Goni itu. Saya nabungnya emas, bukan duit kalau saya. Oh, kalau emas kan setiap tahun bertambah nih. Iya, saya nabungnya tuh emas, bayar sama duit tapi di sananya emas. Ya, itu sudah saya lakukan sejak muda. Di Bank BSI. Ada di bank, ada di Pegadaian, sama aja. Di mana saja. Nah, itu mah enggak. Nanti mahasiswa Stidki belajar gitu nggak apa-apa, nyimpennya emas. Iya. Jangan duit. Ya bayar si duit. Bayar duit. Ya saya nyimpennya duit, tapi di Iya. sana dihitung emas sudah. Nanti kalau sudah sekian anu tuh saya punya emas batangan. Iya. Semester kita juga ada emas, Pak, Mas Likin. Oh, Mas Likin atau Mas Lika? Kalau ini Baika. Oh, ini Mas Lika atau Mbak Ika? Iya. Jadi dihitung kalau misalnya harga tadi 9 kali 85 berapa tuh? 9 kali 8. 85. 850. 765. Itu ya 765. Coba ya. Jadi 76.500.000. 500. Apabila Mas Imam gaji 1 tahun dihitung sudah lebih atau minimal 76.500.000, maka Mas Imam sudah wajib membayar zakat profesi tadi sebagai P3K atau PNS. Kalau belum wajib zakat, maka dia berinfak. Di Oh, situ. namanya infak ya? Infak infak nanti diberi selebaran ngisi. Iya. Namanya kartu membayar zakat atau infak, KMZ. KMZ. Nah, maunya berapa ikhlasnya? Saya mau 100 sebulan ya boleh. Gajinya udah 6 juta misalnya. Iya, amin, Pak. Amin, Pak. 6 juta tuh per bulan. Jadi kan 7 sudah lebih kalau 6 juta, 5 ya. 5 juta.
5 juta kali 12 60. Sedangkan tadi 76 ya. Iya. Minimal. Berarti belum zakat kan? Belum wajib kan? Karena Belum. masih 60. Maka dia siap. Saya ngisi sini. Saya Iya. mau berinfak saja. Infak. Karena belum wajib zakat. Nanti kalau gaji naik. Iya. Itu boleh. Berarti nggak dipaksa infak itu ngisi dulu. Saya siap 1 bulan 100. Itu ngisi mbak. Kalau Ke misalkan Basnas ada yang tuh. nggak berinfak, Nggak apa-apa. Infak kan menganjurkan. Bukan wajib. Oh, Ya kan? Iya, kalau wajib kan zakat. Ya, makanya disodorkan lembaran. Kalau dia mau ikhlas mau berinfak, berarti ngisi. Kalau tidak, ya tidak. Kan nggak dipaksa. Iya. Kalau dia ngisi tiap bulan, maka dia akan transfer. Hmm. Atau dikumpulkan ke bendahara kantornya, kalau di Ya. Stitkim. Nanti oleh bendahara ditransfer. Oh. Nah, yang lebih bagus lagi begini, setiap kantor itu ada UPZ. UPZ itu kan SK-nya dari Basnas, Iya. ya, Mm. dari Basnas. Maka dia kalau mau akad langsungnya dengan UPZ-nya. Oh, begitu. Nih Mas Imam, sampaikan bendahara UPZ nih, Iya. saya bayar nih. Nanti yang Zakat. terima PJ ya. Nih diterima, nanti dikumpulin yang transfer ke Basnas sampai Oh, iya. Jadi itu. solusinya Itu bisa namanya pakai zakat PJ, profesi, ya? iya. Itu namanya zakat profesi. Mm-mm. Itu ya. Iya. Bayar itu. Saya aja bayar tiap bulan. Saya ini bayar zakat, bayar pajak. Walaupun pengurus bazar apa ya? Wajib dong. Oh gitu. Dah. Iya. Nah, itu. Nah, baik Ya, kan? mau tanya lagi, Mbak? Cukup? 5 menit lagi. 2 menit lagi? Dah. Nah, ini kan Bapak kan dari Basnas ya. Ada nggak pesan atau himbauan kepada masyarakat supaya lebih semangat dalam berbagi atau berbuat kebaikan? Oh iya. Jadi pertama untuk masyarakat di bulan Ramadan ini, yang pertama bahwa mari kita sadari bahwa bulan Ramadan ini bulan istimewa. Iya. Satu, tempat ampunan dosa yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pahala ini dilipat gandakan. Mm. Jadi, kenapa sekarang kita harus banyak berbagi, banyak bersedekah di Ramadan? Ya itu tadi, pahala berlipat, bisa menghindari maksiat, Iya. bisa memberi ketenangan hati. Mm. Bisa ketika hati tenang berarti bisa memberi ketenangan keluarga dan lingkungan dan sebagainya. Itu maka saya berharap yuk kita sama-sama meningkatkan sedekah kita, infak kita untuk berbagi kepada mereka yang kekurangan. Bukankah dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana tidak enaknya orang kurang makan? Iya. Bagaimana tidak enaknya orang yang kekurangan, ya kan? Baik makanan maupun katakanlah keperluan yang lainnya. Iya. Maka mudah-mudahan di bulan puasa ini memberikan kesadaran kita kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang mampu, ya para agnia lah, Iya. untuk Iya. ikut berbagi di bulan Ramadan. Ramadan ini. Termasuk para mahasiswa nih. Mantap. Berbagi itu bukan harta saja. Berbagi senyum saya. Pak. Berbagi senyum, berbagi tenaga. Senyum saya kembali Ya. ke atas. Mahasiswa misalnya ikut mengedarkan kupon infak. Oh, Datang ke Basnas, Pak. Saya siap jadi relawan mengedarkan infak. Nah itu mumpung bulan Ramadan. Ramadan. Berbanyak amal, Pak ya. Iya. Dan kalau mau nitip, berikanlah ke amil yang legal, Yang resmi, Pak ya. yang resmi. Kalau mau nitip zakat, berikanlah kepada amil yang resmi, yang legal, yang punya SK dari pemerintah. Kalau di Indramayu punya SK dari Basnas. Iya. Itu, iya kan? Iya. Kalau mau begitu, ya mudah-mudahan nanti Iya. tergugah ya para mahasiswa ya. Iya. Nah, ikut. Iya. Nanti besok datang ke Basnas ya. Iya. Minta kupon. Kita juga kemarin dari mahasiswa itu sempat Bapak ikut bungkusin takjil tuh, Pak. Iya. Iya itu. Iya, terima kasih banyak. Nggih. Terima kasih. Itu takjilnya Saya ingin- sudah habis di 317 masjid. Mantap, alhamdulillah. Manfaat berarti kita, Pak ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sudah habis. Sekarang lagi ngirim sembako nanti per zona. Sembako jadi ada 317 kali 10 sembako. Ada 3.170 sembako yang mau dibagikan. Ini sudah kirimkan semua di kecamatan-kecamatan. Itu Mbak. Makasih Pak. Ya. Nah, masih Mbak ada lagi? Namun, iya. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita di podcast kali ini. Terima kasih Pak Goni untuk waktunya. Sama-sama. Sebelumnya jangan lupa ya nanti di follow akun sosial media kampus kita. Mantap. State GNU Indramayu, di IG-nya ada, YouTube ada. Subscribe juga ya. Subscribe juga harus itu Pak. Jangan lupa diklik tombol loncengnya biar dapat notif terus dari saya. Masih dari kampus Boleh, Pak, dari kampus saya Pak. Ada pantun terakhir? Boleh Pak, boleh. Oh, ini ada pantun nih. Gedong gincu mangga idaman. Wis, cakep. Ya. Kijang kencana, tugu perjuangan. Mantap, cakep. Buat sahabat-sahabat Sidki NU sekalian, sampai jumpa di gerbang kesuksesan. Amin. Terima kasih Pak Goni untuk doanya. Keren juga ya pantunnya teman-teman ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan pemateri yang beda lagi nanti ya. Bila taufik, bukan bila taufik kalau kita pemakainya. Wabillahi muwaffiq. Iya, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.